dengar ya. Besok ibu traktir kamu kamel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal 6 dong? 5 orang. 6, 2, 4, 6. Ada 6 orang. Besok datang sekolah tuh langsung ke ini ibu punya, ibu langsung ke ruang guru tunggu ibu. Ibu minta janji yang ibu sudah siap. Oke? Ibu sudah balik ke rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Alin dengar supaya pembelajaran kita cepat selesai dan kalian cepat pulang. Silakan. Salah satu orang sudah mengalami pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baik kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu minta salah satu yang bersedia angkat tangan dan berdoa. Mecha, silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mecha. Tepuk salam dulu untuk Mecha. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak? Hah? Kegiatan masyarakat atau musyawarah? Musyawarah. Oke, ada yang tahu apa itu musyawarah? Oke, Dela. Suatu masalah. Oke, ada yang lain? Has? Oke, apa yang disampaikan oleh Dela dan ini Sinda itu adalah salah satu kegiatan musyawarah dan pengertian musyawarah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang musyawarah dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mempraktikkan kegiatan musyawarah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dengan benar. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian musyawarah. Musyawarah adalah proses pembahasan bersama tentang suatu hal dengan maksud untuk mencapai keputusan bersama. Hal ini dilakukan orang untuk mencapai menyelesaikan suatu masalah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Dela tadi, musyawarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memecahkan suatu masalah. Kenapa? Mecha, sekolah jangan tidur ya. Sekolah. Kemudian, coba sebutkan contoh-contoh kegiatan musyawarah. Alin? Dilakukan Sabar, Alin dulu. Apa? itu Musyawarah apa? Kegiatan apa? kegiatan bersama di Contoh-contoh kegiatan musyawarah. Apa nih? dan membuat saya tahu juga Alin, jawab sudah. bekerja bersama Bekerja bersama. Pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa pemilihan kepala desa, pemilihan calon yang kalian sebut tadi adalah merupakan contoh-contoh dari kegiatan musyawarah. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari musyawarah? Ada yang tahu manfaat dari kegiatan musyawarah? Tidak tahu. Oke, sebelum ibu menjelaskan manfaat musyawarah, ini adalah arti penting musyawarah di kehidupan. Arti musyawarah dalam kehidupan adalah berdiskusi untuk mencari jalan
jalan keluar dari suatu masalah yang menyangkut dengan kepentingan bersama. Misalnya kalian mau pergi berlibur, tapi kalian bingung mau pergi berlibur di mana. Kalian melakukan musyawarah. Nah, dari ini pasti dari kalian itu memiliki banyak berbagai pendapat. Ada yang bilang kalian mau pergi berlibur di pantai, jalan-jalan ke ini Almere, mendaki, punya kamu banyak. Dari sekian banyak itu kamu akan melakukan musyawarah dan menyepakati kira-kira tempat berlibur yang cocok itu di mana. Nah, itu adalah arti penting musyawarah dalam kehidupan. Kemudian ada manfaat musyawarah. Yang pertama, masalah bisa terselesaikan dengan baik. Umumnya musyawarah dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat karena ada masalah di lingkungannya. Misalnya di kelompok kamu nih, contoh kamu di kelompok sekolah, tiba-tiba kamu mendapatkan masalah. Kamu butuh sekali solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hal yang harus kamu lakukan itu adalah dengan melakukan musyawarah, sehingga masalah yang berat sesulit apapun itu tuh ketika dilakukan secara musyawarah atau secara bersama bisa diselesaikan dengan baik dan mudah. Kemudian ada pendapat yang berbeda antara peserta musyawarah bisa memberikan banyak sudut pandang yang berbeda. Dari contoh nih, dari 6 orang ini melakukan keinginan musyawarah, saya ada pendapat yang berbeda. Dan perbedaan itu harus menyepakati kira-kira pendapat mana yang harus diambil. Kemudian manfaat yang kedua, Ali, tolong. Kami tadi kesepakatan di awal yang sebelum pembelajaran ini dilakukan, yaitu untuk menghargai guru. Yang kedua ada menyatukan pendapat yang berbeda. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, musyawarah bisa menyatukan pendapat yang berbeda. Bila memiliki pendapat yang berbeda, Vila juga memiliki pendapat yang berbeda. Dari 6 orang ini memiliki 6 pendapat yang berbeda, dan kalian satukan semua itu tuh menjadi satu pendapat. Itu adalah manfaat dari musyawarah. Kedua, melatih mengumumkan pendapat. Dengan adanya kegiatan musyawarah, contohnya Beca tidak berani untuk mengumumkan pendapatnya di depan umum. Dengan adanya kegiatan musyawarah, dia berani. Misalnya dia pergi ke teman kelompok, duduk diam terus. Dia pengen ini mau kasih solusi tapi diam, tapi takut. Dengan adanya musyawarah itu tuh, nanti setiap orang akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, dari itu kita bisa melatih untuk mengumumkan pendapat dengan dalam kegiatan musyawarah. Itu adalah manfaat dari kegiatan musyawarah. Terus yang keempat, meningkatkan kebersamaan. Misalnya dalam keluarga. Manfaat musyawarah dalam kehidupan selanjutnya adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan. Bukan hanya kegiatan gotong royong yang bisa mempererat hubungan persaudaraan, tapi dengan musyawarah juga. Contohnya dalam keluarga, misalnya kepala keluarganya ini dari kalian ini, kepala keluarganya adalah George dan mamanya adalah Hila. Anak 1, 2, 3 adalah anaknya. Dari keempat anaknya ini memiliki hubungan yang jauh. Satunya tidak akrab dengan satunya tidak akrab. Bahkan ada yang tidak akrab dengan orang tua. Nah, melalui kegiatan musyawarah itu, kalian bisa menemukan atau mempererat kembali hubungan keluarga. Dengan adanya kegiatan musyawarah. Kedua, menghasilkan keputusan yang adil. Yang kelima, menghasilkan keputusan adil. Musyawarah bisa disebut sebagai proses audiensi yang keputusannya diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan itu tanpa unsur paksaan. Dari kesepakatan yang diberikan itu tanpa ada unsur paksaan. Contohnya kau harus memberikan ini pendapat kau. Itu tidak dilakukan atau tidak diperbolehkan dalam musyawarah. Tidak ada unsur paksa untuk kau mengumumkan pendapat. Kemudian, jadi seluruh peserta bisa menjalankan keputusan dengan baik. Ini artinya keputusan yang diambil melalui musyawarah itu bersifat adil dan tidak merugikan peserta musyawarah yang lain. Jadi kalau melakukan musyawarah tidak
Contoh-contoh dari ada manfaat lain jika musyawarah terus diterapkan secara terus-menerus. Ya, masalah bisa terselesaikan dengan baik, menyatukan pendapat, kemudian ini tadi sudah. Berarti mengumumkan pendapat. Kemudian contoh-contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat membantu mencapai kesepakatan tentang aturan rumah, pembagian tugas atau bahkan masalah yang lebih besar. Kemudian dalam komunitas atau dalam organisasi dalam ini ketua ini ya, lingkup RT, RW itu dalam komunitas, itu dalam kelas. Musyawarah dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan seperti masalah sampah, kebersihan dan pembangunan infrastruktur. Ikut yang terakhir dalam organisasi. Kira-kira sebelum ibu menjelaskan ini tentang dalam organisasi, ada yang tahu tidak? Organisasi tahu? Tidak tahu. Ada kumpulan beberapa orang yang membentuk suatu kelompok. Misalnya organisasi OMK itu tuh terbentuk dari berapa orang? Banyak orang di dalam. Kemudian musyawarah dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam organisasi seperti pemilihan ketua, penetapan anggaran atau kegiatan sosial. Sampai di sini sudah paham tentang musyawarah? Sudah. Yakin? Yakin. Coba sekarang ibu ulangi. Siapa yang bisa mengulangi tentang pengertian musyawarah? Yang tahu saling tutup meja dan sumpah. Apa itu? Pengertian musyawarah. Apa yang dimaksudkan dengan musyawarah? Kira-kira menurut kamu musyawarah tadi dijelaskan itu seperti apa? Pemilihan ketua kelas apa lagi? Pemilihan wakil. Pemilihan wakil apa lagi? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Itu adalah pengertian dari musyawarah. Daripada kamu ngantuk-ngantuk, ibu buka dulu lagu ini kamu goyang. Ibu bilang kamu goyang cukup semua. Ngantuk? Tidak, Bu. Lapar? Tidak, Bu. Lapar? Lapar. Oke, tidak lama lagi materi kita akan habis. Ya. Sabar. Coba kalian sebut kembali contoh-contoh dari kegiatan musyawarah. Seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, pemilihan wakil, pemilihan The Bluetooth device is ready to pair. Tante Ibu, Iya, saja. pergi besok besok. Ingat ya, tidak sekolah harus lebih semangat. Bermain seperti permainan di pembelajaran yang pertama. Yang kalah atau yang salah, Ibu, kalau salah, tepuk mukanya di Ibu kalau salah saya kata. tepuk mukanya di penghapus. Kanan keluar, kanan keluar, kanan keluar, kiri semoga aja. Satu lagi. Sabar. Salah dan taruh di sini.
Hah? Gunung. Bilang semangat sih, bilang. Labuan Bajo. Ini Cynthia. Mukun. Mukun. Dari tempat pendapat ini, kau Saya di pantai. di pantai. Itu saya. Saya bilang Kemana? saya di Suat. Suat itu Suat. Ah, saya Kemana? salah. Sabah. Dari keenam, kelima, keenam tempat wisata ini, silakan diskusi kira-kira mau kemana. Ini adalah salah satu contoh penerapan kegiatan musyawarah. Silakan kamu udah diskusi mau kemana, kamu udah diskusi mau kemana, dan kamu udah diskusi kemana. Jadi pantai. Diskusi. Ibu saya di Iya tuh pilihan dari sini yang dari keenam ini kira-kira pilih kamu mau kemana. Ini adalah salah satu contoh kegiatan musyawarah. Harus ada pendapat yang kuat. Oke. Yang pilih pantai angkat tangan. Yang pilih pantai angkat tangan. Yang pilih hanya satu. Gunung Buah. Kau dari ke pantai. Tidak bisa. Labuan Bajo. Satu. Ke Mukun. Satu. Ke Sabah. Satu. Jadi berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan ini, kita ke gunung. Nah ada 2 orang. Sepakat? Tidak. Tidak sepakat toh? Jadi pulang. Berpulang. Kira-kira mau kemana? Ke gunung. Oke, ke gunung. Selesai. Itu adalah salah satu contoh dari kegiatan musyawarah. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan musyawarah. Nah sekarang adik ada video ini, silakan kamu nonton. Sabar. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Silakan perhatikan dan simak kembali video ini. Simak secara baik video ini. Hai, berjumpa lagi dengan Kak Viola. Adik-adikku yang rajin dan hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan musyawarah. Adik-adik, ingatkah kalian cara berpendapat dan menyimak pendapat dalam musyawarah? Supaya musyawarah berjalan lancar, kita harus melakukannya sesuai dengan aturan. Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Edo, Dita,
kapan kalian mulai libur sekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa ayah? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Dita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi ke dua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Menurut kalian, apa yang Nah, sudah nonton? Sudah. Oke. Saya mau putar lagi sekali. Apa? Putar lagi video ini sekali. musyawarah? Adik-adik, ingatkah kalian pendapat dalam kita harus melakukannya sesuai dengan aturan? Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Edo, Dita, kapan kalian mulai libur sekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa ayah? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Dita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Sabar. Ibu tanya dulu. Ini adalah salah satu contoh kegiatan demokrasi dalam musyawarah dalam lingkungan Keluarga. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi ke dua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, berdasarkan video yang kalian lihat tadi, sebagai bentuk penilaian ibu yang ibu akan isi di format laporan, kira-kira ada pertanyaan yang ibu tanya. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam video tersebut? Tentang perjalanan mau libur. Perjalanan mau Libur. liburan. Ada yang lain? Pergi ke pantai. Bermusyawarah untuk pergi ke pantai. Pantai dan wahana permainan. Cynthia? Ini kapan libur sekolah? Oke. Yang dijawabkan tadi sudah benar? Oke, silakan Bella. Yang dibahas dalam video tersebut adalah membahas tempat liburan. Terus yang kedua, berdasarkan hasil musyawarah keluarga tersebut, mereka memilih tempat liburan atau rekreasi kemana? Kedua-duanya. Dua-duanya kemana? Ke pantai dan Bermain. wahana bermain. Alif, ulangi. Kemana? Pergi ke pantai dan ke Wahana ke permainan. Mecan, harus semangat seperti Mecan. Kemana Mecan? Pergi ke pantai dan wahana permainan. Permainan. Oke. Yang ketiga, menurut kalian, apakah musyawarah yang dilakukan bersama dan disepakati oleh keluarga dari video tertentu? Menurut kalian tentu yang berdasarkan video yang kalian nonton tadi, kira-kira kegiatan musyawarah itu disepakati atau tidak? Disepakati. Disepakati. Oke. Jadi, Ibu menyimpulkan kalian sudah memahami pembelajaran hari ini.
Ganti apa? itu hanya persoalan itu video seperti ini pada awalnya orang tapi itu dia apa terus. Ini putar ke sana ini adalah pertanyaan yang ditanyakan ini. Pertanyaan yang ibu tanyakan tadi itu adalah video yang sampai akhir. Jadi ibu putar hanya setengah, cukup setengah. Ibu pengen tahu atau menguji pemahaman kalian. Kira-kira kalian sudah paham mengenai materi ini atau tidak? Karena yang di YouTube itu tadi ada jawabannya. Tidak mungkin ibu putar tuh. Kemudian, apakah ibu pengajar ini terlalu keras? Tidak. Yakin? Yakin. Senang dalam pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat senang? Belajar. Bisa bermain. Bisa webinar. Bisa belajar video. Video apa lagi? Bisa belajar bahasa Inggris. Bisa Dan belajar bahasa bahasa Inggris Indonesia. dan bahasa Indonesia. Apa lagi? Bisa belajar dengan ibu. Bisa belajar dari ibu Cynthia? Bisa Oke, terima kasih atas thank you very much. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu ada tugas untuk kalian. Pulang ke rumah, tanyakan kepada orang tua contoh-contoh musyawarah atau kegiatan musyawarah yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Sudah paham? Sudah. Yakin?